Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Razia pada kendaraan di wilayah Samarinda semakin masif dan kali ini sasarannya adalah truk dan bus. Persoalan jalan rusak di Gurimbang disorot oleh DPRD Berau. Mereka meminta agar perusahaan di kawasan tersebut ikut peduli. Ratusan peserta ramaikan pelaksanaan Jambore Forum Pengurangan Risiko Bencana 2025 di Samarinda. Satlantas Polresta Samarinda bersama Dinas Perhubungan menggelar operasi gabungan dengan menyasar kendaraan angkutan berupa truk dan bus. Lokasi razianya di kawasan Jembatan Mahakam Ulu, Jalan Muiz Hasan, Sungai Kunjang. Dari razia tersebut, petugas mendapati truk-truk yang kapasitas baknya tidak sesuai aturan. Petugas juga menemukan angkutan karyawan yang dioperasikan dalam kondisi tidak normal, mulai dari rem tangan yang tidak berfungsi, serta tidak tersedianya sabuk keselamatan, hingga buku uji KIR yang masa berlakunya sudah habis sejak tahun 2022 lalu. Kami dari Satlantas Polresta Samarinda dengan Disub Kota Samarinda melakukan pemeriksaan kendaraan. Ada ditemukan kendaraan bis penumpang khusus karyawan, angkutan karyawan. Kami melakukan pengecekan, ditemukan dari rem parkirnya tidak berfungsi dengan baik, dengan safety belt penumpangnya tidak ada. Untuk bukti ujinya akhirnya berlaku sampai 2022. Jadi kedepannya kalau kendaraan khususnya penumpang, angkutan bis, karyawan, dan penumpang betul-betul dilakukan uji KIR, karena kendaraan yang kita dapati di lapangan ada sebagian atau kendaraan ditemukan fungsi remnya, rem tangannya, rem parkirnya tidak baik. Selain bus tadi Pak, apa aja yang ditahan hari ini Pak? Jadi banyak kendaraan, rata-rata kendaraan roda 6 ke atas tidak menggunakan safety belt, dan rata-rata baknya yang dari Disub nguji masalah tinggi odolnya. Dari razia ini sedikitnya 34 kendaraan yang diperiksa dan dari jumlah tersebut terdapat 26 kendaraan yang melanggar aturan. Petugas memastikan operasi gabungan akan terus digencarkan untuk menekan pelanggaran. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sejumlah pengendara yang melintas di kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara, Tarakan terpaksa harus menghentikan laju kendaraannya. Itu terjadi saat polisi menggelar razia Zebra Kayan 2025 Senin siang. Pada razia kali ini, sasaran polisi adalah pengendara roda 2 dan 4 yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, melawan arah, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Terhadap pelanggar ini, polisi hanya memberikan edukasi agar tidak lagi mengulangi pelanggaran serupa. Dan sebagai peringatan buat adik-adik kita, tujuannya juga supaya adik-adik kita itu terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Tadi juga orang tua di-stopkan ya karena ada yang tidak menggunakan helm untuk anaknya. Ya, itu sebagai contoh kecil ya, biar supaya kedepannya masyarakat itu lebih mematuhi ya tentang kelengkapan di dalam berkendara. Ya. Tapi dalam pelaksanaan kita cuma melaksanakan peneguran untuk hari ini
Ya, mudah-mudahan dengan dilakukannya peneguran hari ini, masyarakat bisa memahami akan pentingnya kelengkapan di dalam berkendara. Meski banyak yang hanya diberikan teguran lisan, namun tidak sedikit yang dijatuhi sanksi tilang. Tindakan tegas diberikan karena pelanggarannya masuk kategori membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, salah satunya adalah pelaku balap liar. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Satu persatu personel dan pejabat di lingkungan Disdamkar Samarinda menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Senin siang. Kegiatan ini merupakan bagian upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Pihak BNNK Samarinda menyatakan Disdamkar merupakan salah satu dinas yang secara rutin menggelar tes urin. Upaya ini dinilai sangat positif dan selaras dengan semangat Disdamkar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, ini sebetulnya merupakan komitmen dari Damkar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimana kita tahu kan Damkar ini sekarang menjadi primadona ya di masyarakat. Gak cuma ngurusin kebakaran aja, tapi masalah rumah tangga, masalah hewan peliharaan hilang itu larinya ke Damkar. Nah, ini salah satu bentuk komitmen Damkar untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu ya dengan melakukan tes urin ini, di mana mereka ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sekretaris Damkar Samarinda menegaskan tes urin kali ini tidak hanya dijalani oleh jajaran anggota, namun meluas hingga ke kalangan pejabat di lingkup Damkar. Bahkan agar tes urin ini bisa lebih merata, mereka menggelarnya selama 2 hari. Bukan anggota saja, tapi pejabat struktural semua kena ya. Termasuk kegiatan ini kita laksanakan selama 2 hari. Di mana kenapa 2 hari? Kita pelaksananya pertama hari ini karena keadaannya di Mako dengan posko ada 2 ya, posko di Mako dengan posko. Kebetulan besok acaranya yang kedua karena kegiatannya di posko itu ada sip-sipan. Mana kerjaan kita ini kan 24 jam. Jika dari hasil tes ditemukan hasil positif, maka terhadap anggota tersebut akan dilakukan rehabilitasi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.